Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk membahas alternating series atau yang bisa kita sebut sebagai deret berganti tanda. Nah, apa itu deret berganti tanda? Yaitu deret di mana suku-suku yang berurutan disertai dengan tanda-tanda tertentu. Tandanya adalah tanda negatif dan tanda positif. Jadi dari dua suku yang berurutan, tandanya itu senantiasa berubah. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Contohnya di sini saya punya deret min 1 pangkat n min 1 dibagi dengan n. Perhatikan, kalau n-nya sama dengan satu, maka hasilnya adalah satu. Kalau n sama dengan 2, maka hasilnya adalah min setengah. Kalau n sama dengan 3, hasilnya 1/3. N sama dengan 4, hasilnya min 1/4. N sama dengan 5, hasilnya 1/5, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa suku-sukunya itu senantiasa berganti tanda. Perhatikan ya. Yang di sini satu positif. Yang di sini min setengah berarti negatif. Kemudian plus sepertiga positif. Min seperempat negatif. Plus seperlima positif dan seterusnya. Jadi di antara dua suku yang berurutan itu senantiasa berganti tanda. Positif, negatif, dan seterusnya. Dan dalam suatu deret ini tentu ada suku yang membuat deretnya itu berganti tanda, yaitu sukunya adalah min 1 pangkat n min 1. Kenapa? Karena min 1 pangkat n min 1 ini, kalau kita masukin nilai n sama dengan satu, nilainya adalah satu. Kalau kita masukin n sama dengan 2, itu min 1. N sama dengan 3 itu 1. N sama dengan 4 itu min 1, dan seterusnya. Jadi senantiasa deretnya ini berganti tanda ya. Dari 1 min 1, 1 min 1. Inilah suku yang membuat deretnya itu berganti tanda. Nah, dalam deret berganti tanda, itu ada yang namanya suku AN. Di mana suku AN ini adalah suku yang tidak memuat suku berganti tanda. Berarti kita cari suku yang lain, yaitu dalam deret ini adalah 1 dibagi dengan N ya. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan di sini ya, bisa kita ganti deretnya menjadi min 1 pangkat N min 1 dikali AN. Yang mana AN? Yaitu suku yang tidak memuat suku berganti tanda. Dalam soal ini ya berarti AN-nya itu adalah 1/N. Nah, untuk soal yang kedua, perhatikan. Di sini ada min 1 pangkat N dikali N kuadrat dibagi N plus 1 faktorial ya. Jadi untuk suku berganti tanda, pangkatnya tidak mesti N min 1. Bisa juga pangkat N seperti pada soal ini, atau pangkat N plus 1. Cuman yang umum digunakan itu pangkatnya N min 1 dan pangkat N ya. Ini pun kalau kita masukin juga untuk nilai N sama dengan 1, seperti ini hasilnya, ini N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Dan pasti suku-sukunya itu senantiasa berganti tanda. Yang awalnya negatif, positif, dan seterusnya. Untuk AN-nya itu adalah N kuadrat dibagi dengan N plus 1 faktorial ya. Ini AN sama dengan N kuadrat dibagi N plus 1 faktorial. Nah, AN ini nantinya akan dipakai untuk menentukan kekonvergenan dari deret berganti tanda ya. Semoga bisa dipahami. Oke, jadi bentuk umumnya seperti ini untuk deret berganti tanda. Perhatikan. Min 1 pangkat N min 1 dikali dengan AN ya. Yaitu A1 min A2, A3, min dan seterusnya yang senantiasa berganti tanda. Jadi syarat kekonvergenan suatu deret berganti tanda itu ada dua ya. Yang pertama adalah fungsinya atau barisannya atau fungsinya menurun. Gimana sih cara mengecek agar suatu barisan atau fungsi itu menurun?
Ada dua cara. Cara pertama, gunakan aja suku ke AN plus 1 kurang dari sama dengan suku ke AN. Ya, ini gunakan untuk cara pertama. Atau ada cara kedua, yaitu cara keduanya pakai turunan F aksen X kurang dari 0. Ya, yang atas ini dalam bentuk barisan, kalau yang bawah ini dalam bentuk fungsi. Ya, jadi kalau kalian bingung tentang barisan atau fungsi, barisan itu sendiri adalah suatu fungsi. Fungsi yang memetakan atau mengaitkan setiap anggota di himpunan bilangan asli ke anggota di himpunan bilangan real. Itu definisi dari barisan ya. Lalu yang kedua adalah limit AN N menuju tak hingga itu sama dengan 0. Jadi kalau kedua hal ini dipenuhi, maka deret berganti tanda itu konvergen. Jadi hanya cukup dipenuhi dua syarat. Barisannya atau fungsinya menurun, bisa pakai cara yang A di sini atau cara yang B. Yang kedua, limit dari AN-nya harus sama dengan 0. Ingat, AN di sini adalah suku yang tidak memuat suku berganti tanda. Nah, lantas ada pertanyaan, gimana kalau divergen? Nah, pertanyaan bagus, gimana kalau divergen? Kalau divergen, yang pertama syaratnya itu sama, yaitu barisan atau fungsinya menurun, ya. Yang kedua adalah limit AN, N menuju tak hingga tidak sama dengan 0. Ini bedanya ya, yang nomor 2, kalau limitnya sama dengan 0, dia konvergen. Kalau tidak sama dengan 0, maka dia divergen. Ya, jadi perbedaannya hanya pada nomor 2. Kalau limitnya itu sama dengan 0, dia konvergen. Kalau tidak sama dengan 0, maka dia divergen. Oke, di sini saya punya contoh soal. Deret berganti tanda yaitu min 1 pangkat N min 1 dibagi dengan N. Kalau kita masukin N sama dengan 1, hasilnya adalah 1, N sama dengan 2, min setengah, dan seterusnya. Ya. Jelas di sini AN-nya berarti adalah 1 per N. Nih, perhatikan nih. AN itu sama dengan 1N, 1 per N, tidak termasuk suku berganti tanda, min 1 pangkat N min 1. Maka di sini limitnya jelas, limit dari 1 per N, N-nya menuju ke tak hingga, berarti hasilnya adalah 0. Jelas ya. Berarti syarat yang tadi salah satunya sudah terpenuhi. Yang kedua, kita tunjukkan barisannya itu menurun apa enggak gitu. Berarti kita gunakan konsep yang ini. AN plus 1 kurang dari sama dengan AN. Kalau kita punya AN sama dengan 1 per N, maka AN plus 1 sama dengan 1 dibagi N plus 1. Kemudian kita buktikan aja apakah AN plus 1 kurang dari sama dengan AN. Berarti 1 dibagi N plus 1 kurang dari sama dengan 1 per N. Ini bisa kita kalikan silang karena suku-sukunya semuanya positif ya. N kali 1 itu N, kurang dari sama dengan N plus 1 dikali 1 yaitu N plus 1. Ini sudah jelas ya, berarti barisannya itu menurun. Jadi dua syarat sudah terpenuhi. Limitnya sama dengan 0 dan barisannya itu menurun. Sehingga deretnya itu konvergen. Nah, deret di atas ini juga disebut sebagai deret harmonik berganti tanda. Ya. Karena kalau tanpa suku yang berganti tanda, kalau misalkan deretnya 1 per N, ini dinamakan sebagai deret harmonik. Ya. Yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, yaitu deret yang divergen. Seperti itu ya. Oke, kita punya contoh yang lain di sini. Misalkan deret min 1 pangkat N dari 2N min 4N min 1. Oke, berarti AN-nya adalah 2N dibagi 4N min 1 ya. AN itu sama dengan 2N dibagi 4N min 1. Berarti KN plus 1-nya adalah
Ini kan 2N, berarti 2 dikali N plus 1 dibagi 4N, berarti 4 dikali N plus 1 dikurangi 1. Selanjutnya kita buktikan apakah AN plus 1 itu kurang dari sama dengan AN. Nah, AN plus 1-nya adalah 2N plus 1 dibagi 4, N plus 1 dikurangi 1. Kurang dari sama dengan AN. AN-nya adalah yang ini, 2N dibagi 4N min 1. Nah, ini tinggal kita uraikan saja. Maka menjadi 2N plus 2. Yang bawah itu menjadi 4N plus 3. Kurang dari sama dengan 2N dibagi 4N min 1. Nah, ini kita tinggal kalikan silang aja. Kenapa? Karena suku-sukunya itu semuanya positif. Jadi tidak akan mengubah tanda pertidaksamaan. Berarti di sini 2N ditambah 2 dikali 4N min 1 kurang dari sama dengan 2N dikali 4N plus 3. 2N plus 2 dikali 4N min 1 itu sama dengan 8N kuadrat dikurangi 2N ditambah 6N dikurangi 2. Kurang dari sama dengan 2N dikali 4N plus 3, yaitu 8N kuadrat plus 6N. Berarti kemudian, di sini 8 ya. Nah, ini 8N kuadrat. Lalu min 2N kita tambahkan 8N, jadinya 6N. Dikurangi 2, kurang dari sama dengan 8N kuadrat plus 6N. Nah, ini sama-sama 8N kuadrat plus 6N. Tinggal min 2 nih. Berarti kan min 2 kurang dari sama dengan 0. Benar nggak kenyataan ini? Benar ya? Berarti terbukti bahwa fungsinya itu menurun. Fungsi atau barisannya itu menurun. Nah, di sini selain menggunakan cara AN plus 1 kurang dari sama dengan AN, untuk menentukan suatu fungsi menurun bisa juga menggunakan turunan pertamanya, yaitu f aksen X kurang dari 0. Berarti dari barisan ini kita ubah menjadi fungsi, yaitu 2X min 2X dibagi 4X min 1. Ini kita tinggal menggunakan rumus pembagian pada turunan ya. Yaitu kalau misalkan kita U sama dengan 2X, berarti U aksen sama dengan 2. Kalau V-nya sama dengan 4X min 1, berarti V aksen sama dengan 4. Nah, ini tinggal aja menggunakan rumus U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Hasilnya adalah yang di sini. Kemudian kita sederhanakan, kita utak-atik perhitungannya, ternyata menghasilkan nilai min 2 dibagi 4 min 1, 4x min 1 kuadrat. Nah, perhatikan, yang di bawah ini senantiasa bernilai positif karena ada bentuk kuadrat, ada pangkat 2. Yang atas itu bentuknya negatif, min 2. Negatif dibagi positif, tentu hasilnya adalah negatif atau kurang dari 0 ya. Jadi ternyata menggunakan cara AN plus 1 kurang dari sama dengan AN atau menggunakan cara turunan itu sama-sama punya hasil yang sama ya. Jadi fungsinya atau barisannya itu menurun. Kemudian kita hitung limitnya. Limit dari AN yaitu limit 2N dibagi 4N min 1. Ini jelas sama dengan setengah ya. Saya kira sudah tahu kalau misalkan kita punya suatu variabel di atas yang pangkatnya sama dengan pangkat yang di bawah, maka hasilnya adalah koefisien dari masing-masing variabelnya, yaitu 2 dibagi dengan 4, sama dengan 1/2. Karena nggak sama dengan 0, maka kesimpulannya deretnya itu divergen. Ya. Kira-kira begitu pembahasan untuk contoh soal yang ini. Nah, kemudian kita punya contoh soal yang lainnya. Di sini ada deret min 1 pangkat N dari akar N plus 1 dibagi N min 1. Berarti suku berganti tandanya itu min 1 pangkat N. AN-nya adalah akar N plus 1 dibagi N min 1. Yang ini. Nah, di sini kita membuktikan yang pertama itu apakah fungsinya menurun atau enggak menggunakan turunan ya. Berarti kita misalkan untuk U-nya itu sama dengan akar X plus 1, V-nya itu sama dengan X min 1.
Berarti turunan dari U ini atau U aksennya adalah 1 dibagi 2 akar X plus 1. Dan turunan dari V ini sama dengan 1. Ya. Tinggal gunakan rumus yang tadi, yaitu U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Hasilnya adalah yang ini. Kemudian kita sederhanakan, ternyata menghasilkan min X min 3 dibagi 2 akar X plus 1 dikali X min 1 kuadrat. Yang bawah ini senantiasa bernilai positif. Yang atas ya ada tanda negatif. Berarti yang atas ini negatif, yang bawah positif. Negatif dibagi positif tentu dia negatif atau kurang dari 0. Maka fungsinya jelas menurun. Yang kedua, kita gunakan turunan. Kok turunan? Kita gunakan limit. Kita hitung limitnya ternyata menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu tak hingga dibagi tak hingga. Maka selanjutnya bisa kita gunakan L'Hospital, yaitu kita turunkan bagian pembilang dan bagian penyebut. Turunan dari akar N plus 1 itu adalah 1 dibagi 2 akar N plus 1. Turunan dari N min 1 adalah 1. 1 dibagi 2 akar N plus 1 dengan N-nya menuju tak hingga berarti sama dengan 1 dibagi tak hingga sama dengan 0. Berarti limitnya 0, fungsinya menurun, maka kesimpulannya adalah deretnya konvergen. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya yang namanya konvergen mutlak atau absolut konvergen. Ini sebenarnya gampang konsepnya. Jadi kalau kita punya suatu deret, kemudian suku-sukunya kita mutlakin di sini, mutlak AN ya. Jadi suku-sukunya tuh kita mutlakin semuanya. Kalau ternyata suku-suku yang kita mutlakin ini konvergen, maka deret AN itu konvergen mutlak. Itu konsepnya. Jadi kalau kita punya deret AN nih. Misalkan kita punya deret AN. Lalu kita mutlakin suku-sukunya, ya, AN-nya kita mutlakin. Ternyata menghasilkan deret yang konvergen. Maka kesimpulannya deret AN ini itu konvergen mutlak. Gitu ya. Simple konsepnya. Cuman biar gak bingung, kita langsung bahas ke contoh soal. Nah, ini kita punya contoh soal untuk konvergen mutlak. Soalnya adalah min 1 pangkat N min 1 dibagi N kuadrat. Perhatikan nih. Jadi soalnya itu sigma min 1 pangkat N min 1 dibagi N kuadrat. Kemudian dari sini kita mutlakin suku-sukunya. Ini mutlakin, ini dimutlakin. Kalau dimutlakin berarti suku yang berderet atau berganti tanda itu senantiasa positif. Yang di sini itu berarti kita anggap menjadi suku yang positif. Sehingga nantinya suku itu hilang. Jadi hanya menyisakan 1 dibagi N kuadrat. Ya, deret 1 dibagi N kuadrat. Ini merupakan deret P. Ingat ya, pertemuan minggu kemarin. Ini adalah deret P dengan P-nya sama dengan 2 lebih dari 1. Maka dia konvergen. Berarti deret ini ketika kita mutlakin suku-sukunya menghasilkan deret yang konvergen. Berarti deret yang ini hasilnya adalah konvergen mutlak. Nih, ya. Paham nggak? Jadi kita punya di sini deret min 1 pangkat N min 1 dibagi N kuadrat. Lalu kita mutlakin nih deretnya. Suku-sukunya kita mutlakin. Kalau kita mutlakin, maka suku yang berganti tanda otomatis akan hilang. Kenapa? Karena akan positif. Min 1 pangkat N min 1 yang tadinya nilainya itu min 1, 1, min 1, 1 akan senantiasa 1. Karena ada mutlaknya. Berarti bisa kita hapus min 1 pangkat N min 1-nya kita ganti dengan 1. Jadi tinggal 1 dibagi N kuadrat. Ini merupakan deret P pada saat P-nya sama dengan 2. Lebih dari 1 yaitu konvergen. Ternyata setelah kita mutlakin suku-sukunya menghasilkan deret yang konvergen. Berarti kesimpulannya deret ini itu konvergen mutlak. Gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya sangat gampang. Kita hanya perlu membuktikan nilai mutlak dari sukunya itu konvergen. Deret
kemudian kita mutlakin setiap suku-sukunya, itu kita buktikan agar dia konvergen. Kita buktikan nih apakah dia konvergen. Kalau konvergen, maka deret berganti tandanya itu konvergen mutlak. Nah, kita punya contoh yang lain di sini. Perhatikan. Deret min 1 pangkat n min 1 dibagi n. Ya, kita akan membuktikan nih apakah deret ini itu konvergen mutlak atau enggak. Berarti langkah pertama ngapain? Langkah pertama kita mutlakin suku-sukunya, yaitu seperti yang di bawah ini. Kita mutlakin. Kalau sudah kita mutlakin, maka tanda min 1 pangkat n min 1 ini hilang. Kenapa? Karena dia akan bernilai positif. Jadi 1 dia, yaitu 1 di sini. Sehingga sekarang deretnya berubah menjadi deret 1 per n. Nah, deret 1 per n ini merupakan deret harmonik yang nilainya adalah divergen, ya. Deret harmonik itu divergen. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dia bukan deret konvergen mutlak, ya, tetapi deret yang konvergen. Paham nggak? Jadi begini konsepnya. Kalau misalkan kalau ini, ya, ini kan kita mutlakin nih. Kita mutlakin, kemudian menyisakan deret seperti ini. Kalau ini nanti hasilnya konvergen, maka deret berganti tandanya itu konvergen mutlak. Tetapi kalau kita mutlakin ternyata menghasilkan deret yang divergen, berarti kesimpulannya deret berganti tandanya ini tidak konvergen mutlak, ya. Tetapi di sini itu deretnya konvergen seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya di sini, ya, yaitu deret harmonik yang berganti tanda. Dia deret yang konvergen. Kenapa? Karena limitnya sama dengan 0 dan dia menurun. Barisannya atau fungsinya itu menurun. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa sekarang kita punya 3 kondisi deret. Yang pertama divergen, yang kedua konvergen, yang ketiga konvergen mutlak. Jadi konvergen mutlak itu lebih kuat dari konvergen. Jika suatu deret konvergen mutlak, maka dia pasti konvergen. Tetapi kalau suatu deret konvergen, belum tentu dia konvergen mutlak. Oke, kita punya contoh yang lain di sini tentang konvergen mutlak. Kita punya deret di sini sin 2n dibagi n kuadrat. Kita tahu ya bahwa fungsi sinus itu nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah min 1. Berarti kita bikin menjadi suatu selang atau interval, ya, sin x itu lebih dari sama dengan min 1 atau kurang dari sama dengan 1. Atau kita bisa ubah bentuknya menjadi suatu bentuk nilai mutlak, sin x kurang dari sama dengan 1. Karena pada soal di sini 2n, maka kita ganti dengan 2x di sini, ya, yaitu kurang dari sama dengan 1. Lalu kita bagi dengan n kuadrat, karena pada soal itu dibagi dengan n kuadrat. Dan nilainya senantiasa positif, jadi tidak perlu mengubah tanda. Nah, ini nanti menggunakan suatu deret perbandingan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, 1 per n kuadrat di sini deretnya kita hitung. Apakah dia konvergen atau divergen? Ternyata deret 1 per n kuadrat itu merupakan deret P ketika P-nya sama dengan 2 lebih dari 1 yang merupakan deret konvergen. Perhatikan nih, ternyata yang lebih gede aja konvergen, apalagi yang lebih kecil. Ya enggak? Secara logika nih, deret yang lebih gede aja, yang lebih besar aja itu konvergen. Artinya kan tidak mungkin dia tak hingga, apalagi yang lebih kecil. Pastikan jelas dia juga tidak akan tak hingga. Pasti dia kurang dari konvergen yang lebih gede tadi. Ya jelas ini juga konvergen dong, ya. Nah, jadi berdasarkan uji perbandingan maka deret mutlak tadi, ya, itu juga konvergen. Karena ada mutlak di sini, ya. Sehingga deret yang di awal sin 2n dibagi n kuadrat itu konvergen mutlak. Gitu ya, semoga bisa dipahami.